Punten Bapak Ibu dan siswa dan siswanya. Ini tugas terakhir dari program Guru Penggerak di modul 3.3 tentang aksi nyata. Bahwasanya saya selaku calon guru penggerak disuruh untuk mengumpulkan dalam forum warga sekolahan, kepala sekolah, kemudian karyawan serta siswa untuk diajak menganalisis aset yang dimiliki sekolah atau sumber daya yang ada di sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah. Tadi sudah saya sampaikan untuk macam-macam modal asetnya ada 7 awal. Kemudian ini tugasnya adalah kita bersama-sama itu menganalisis yang di lingkungan sekolah kita itu yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan sekolah yang berpihak pada siswa itu diantaranya apa saja, lebih seperti itu. Ini forum ya, jadi tidak ada apa namanya tidak ada yang yang menjadi narasumber atau yang apa. Ini forum kita bisa saling memberikan masukan atau ide. Nanti dari hasil rekaman akan saya ambil. Nanti tugasnya saya ambil foto atau video di lingkungan yang kita sebutkan atau kita bahas. Ini kita bahas yang pertama kemudian tentang modal manusia. Di dalam modal manusia di sini ada contohnya atau sudah memiliki beberapa kriteria. Di antaranya adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, kemudian guru-guru yang S1 dan S2, kemudian tenaga kependidikan, pelajar atau murid, dan komputer. Nah, mungkin dari lingkungan kita untuk modal aset manusia itu ada yang perlu ditambah lagi atau tidak? Sebelum teman-teman juga memberikan masukan, saya lebih dulu memberikan masukan berkaitan dengan tadi sumber daya manusia. Tadi ada kepala sekolah, kemudian guru, kemudian tenaga pendidikan, siswa jelas, kemudian orang tua siswa itu harus support juga, kemudian masyarakat di lingkungan sekitar sekolah, kemudian adalah stakeholder yang berhubungan dengan sekolah, itu instansi-instansi wilayah di lingkungan sekolah, antaranya adalah desa, kemudian kecamatan, kemudian instansi misalnya seperti polsek, koramil, kemudian puskesmas, kemudian organisasi-organisasi masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Dan lebih penting juga adalah berkaitan dengan instansi di atasan kita juga. Itu juga sebagai SDM, sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan sekolah dan pelayanan pendidikan di sekolah. Monggo untuk yang selanjutnya. Kalau masih ada yang perlu kita tambahkan, cukup proposal bagus. Semoga Pak Eri. Mohon maaf, ini kan forum ya, forum. Nah, ini saya agak rancu antara nanti modal manusia dan modal sosial. Nah, di sini padahal kan kita SMK. Nah, SMK kita instansi yang linier. Pemerintah memang itu tadi ada sekolah, kan kepala sekolah naik ke pengawas, naik ke tabib. Nah, padahal kita di sini kan juga kelas industri. Nah, di sini yang di modal sosial baru belum kita masuk ke pembahasan. Dan di modal sosial di sini kan juga ada masuk ke PT-PT ini. Nah, kalau kita sudah masuk kelas industri, kan karena otomatis
kurikulum ikut industri apa ikut industri. Nah, apakah itu tidak termasuk modal sosial karena kita di sini kurikulum terus kemajuan sekolah itu kan kita selalu kerjasama dengan industri. Nah itu mungkin yang rancu kalau saya gitu. Terima kasih masukannya. Untuk memang kemarin pada saat di pendalaman materi kalau juga dibahas itu ya. Termasuk di situ di bawahnya ada modal politik. Modal politik juga kadang masih rancu dengan sosial dan manusia. Kemarin juga ada yang mungkin ada yang berhubungan seperti Ibu Kepala tadi, yang dimaksud manusianya adalah personnya. Tapi kalau yang di sosial atau mungkin politik nanti yang dimaksud badannya mungkin. Kalau yang di politik adalah wujud kedekatan. Kalau di politik, kalau yang sudah di situ ya contohnya kurang lebih seperti itu, mungkin kedekatan dengan pemerintah desa atau pemerintah kecamatan seperti itu juga termasuk. Dan juga kalau modal sosial ada yang tidak berwujud wujud badan tapi wujudnya kepercayaan sosial atau masyarakat. Mungkin dari yang sudah di situ dari rekan-rekan Bapak Ibu guru atau mungkin juga siswa bisa menambahkan yang kita miliki aja. Kalau ini ya sasar itu kemarin umum jadi di lingkungan Kabupaten Sukoharjo. Nah ini yang kita bisa gali di lingkungan sekolah kita. Terima kasih karena ini forum kan kita melihatnya dari SMA negeri kita sendiri nih Pak Andi. Kalau saya memandangnya lebih ke komite. Di sini kan manfaatnya adalah berkoordinasi dengan komite sekolah untuk mendukung program-program pengembangan sekolah. Salah satunya contohnya dengan mengundang rapat saat penyusunan program sekolah di SMK negeri kita. Untuk komite itu kan belum pemanfaatannya, jadi lebih ke apa ya istilahnya, kontribusinya itu masih sangat minim sekali. Jadi kalau seperti itu kan dari pemanfaatan SDM sendiri masih kurang untuk ini. Mungkin lebih ke itu. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain tentang modal manusia mungkin cukup ya. Masuk ke modal sosial ini mungkin di tempat kita juga banyak. Di sini juga hanya penyebutannya secara umum. Sosial itu meliputi mungkin kalau di sini masuk dinas kemarin juga masih rancu, dinas kesehatan sama perpustakaan itu apakah sosial atau mungkin politik juga belum jelas. Kemudian kalau MGMP atau mungkin ada PGRI itu tetap masuknya sosial. Nah ini monggo untuk dari Bapak Ibu guru, dari yang mungkin Budi atau yang lain bisa nambah dimasukkan, nanti akan saya buat laporannya. Monggo Bapak Ibu. Monggo Pak Isan, Pak Heri. Tadi berkaitan dengan apa Pak Tinggal? Modal sosial, yang sosial. Modal sosial. Iya. Modal sosial di sini adalah berkaitan dengan lingkungan sosial atau Bisa lingkungan, bisa kalau kemarin kepercayaan masyarakat terhadap sekolah juga masuk. Punya kepercayaan. Oke. Jadi modal sosial di sini juga berhubungan dengan relasi sekolah dengan masyarakat juga harus terjalin dengan baik juga. Kemudian membangun kepercayaan ini yang dibutuhkan komitmen dari semuanya agar sekolah tetap dipercaya oleh masyarakat. Karena apabila modal sosial dari kepercayaan masyarakat ini tidak dijaga dengan baik, otomatis masyarakat juga tidak akan menyekolahkan atau memberikan kepercayaannya untuk anaknya untuk memberikan pelayanan pendidikan di sekolah tersebut.
juga relasi sosial dari selain lingkungan masyarakat, lingkungan sekitar, juga tokoh masyarakat penting sekali gitu. Mana sebagai sudah sampai nomor ini. Mungkin ini lagi saya ragunya juga ada lagi antara modal politik sama modal sosial. Nah, kalau saya berpikir, mohon maaf loh, ini saya bukan ahli. Ini untuk modal politik harusnya TNI Polri kan tidak berpolitik. Nah, ini harusnya ranahnya masuk ke modal sosial. Jadi kalau DPR memang ini politik, tapi kalau kita masuk ke sosial itu TNI Polri harusnya masuknya ke sosial, karena kita tidak bisa hidup memang seperti Ibu tadi kan katakan bahwa support untuk maju tidak hanya dari kita sendiri, misal dari sosial untuk kedisiplinan, untuk ketertiban, untuk NKRI itu kan membutuhkan dari TNI, Polri. Nah, itu harus dipertajam lagi, karena di era sekarang itu kita tidak bisa menangani sendiri tanpa ada kekuatan luar yang untuk saling berkontribusi, kekuatan berpayung hukum. Kita tidak bisa langsung menangani anak, misal kena pogrom kita sikat, tidak bisa, itu kena HAM. Nah, nanti kan bisa kita kerjasama dengan polsek atau orang, ya, itu otomatis semua lini, semua sistem dan pemerintahan kecil dalam SMK lingkungan bergerak, akhirnya semua tercapai tujuan bersama, yaitu untuk memajukan SDM di lingkungan kita masing-masing. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Pak Heri. Nanti sangat bagus, ini masih berkaitan sosial dengan politik ini. Sebenarnya sama-sama itu aset yang bisa kita manfaatkan, tapi kalau di tugasnya kan suruh memilah itu masuk yang mana gitu. Ya, di situ. Sebenarnya kalau kita prakteknya nggak dipilah juga nggak apa-apa jadi. Dari itu. Oke, yang lain mungkin menambah Pak. Ini kan modal sosial. Ini kalau kita tarik dari kata dasar sosial itu mungkin kita ada benang merahnya tentang semacam bantuan-bantuan. Jadi misalkan ini di titik berat kita bicara dengan Dudi itu juga ada program CSR, pemberdayaan masyarakat, itu mungkin bisa digali untuk mengembangkan sekolah ini. Ada kaitannya misalkan dalam hal ini universitas atau perguruan tinggi, ada yang bisa kita gali tentang beasiswanya. Jadi dari kata sosial tadi, saya hanya satu grup bahwa ini ada semacam kayak tanda kutip bantuan. Mungkin juga kita imbal baliknya dari kita memberikan beasiswa ke masyarakat sekitar, itu bisa menjadi bentuk suatu interaksi. Dan nanti endingnya ke trust ke masyarakat dan sekolah ini semakin kuat. Jadi kalau saya menambah ke arah tajamnya bahwa ada semacam kayak tanda kutip bantuan yang masuk ke sekolah untuk memperkuat ya sekolah ini gitu. Terima kasih Pak. Yang lain lanjut aja nih. Oke. Dia masuk ke modal politik ini tadi masih nyambung ya. Kalau di sini dicontohkan ya ke DPRD, tapi ini sangat jarang di sekolah. Minta bantuan dari Dewan itu sangat jarang, tapi kayak ada di tempat saya itu juga ada. Nah ini nanti bisa kita bahas sedikit. Terus untuk yang lain mungkin tadi tentang lembaga kepolisian, TNI mungkin juga masuk sosial. Yang saya tambahin mungkin apa gitu tadi seperti dengan kepala desa, dengan kecamatan itu, atau mungkin dengan bupati atau kabupaten itu
dan itu bagaimana untuk di sekolah kita nanti bisa terjalin atau tidak. Atau apa sih? Kalau berkaitan dengan modal politik memang penting juga, walaupun juga kita sebagai ASN di sekolah negeri memang tidak boleh untuk berpolitik, tetapi kita menjalin relasi yang sekiranya ya memberikan kontribusi ke sekolah itu, tapi yang tidak kelihatan, tidak kentara seperti itu, karena segala sesuatunya saat ini itu bisa mudah apabila relasi itu terjalin. Tapi kalau tidak menjalin relasi itu akan sangat sulit. Contoh aja misalnya kegiatan LKS ketika kita tahu relasi di sana, oh ritmenya seperti ini, regulasinya seperti ini, itu kan akan dengan mudah nanti kita bisa mengikutinya. Tapi kalau tidak ada relasi atau perpolitikan di situ, akhirnya jadi gerambian dan kabur. Kalau mungkin politik dikaitkan dengan relasi, kedekatan atau mungkin strategi kedekatan atau untuk mencapai sebuah tujuan. Semoga yang lain Pak Heri atau Pak Eko, Bu Vina mungkin mau menambahkan. Cukup, lanjut. Sensitif kalau politik ruangnya. Tapi di politik ada yang mengartikan itu hanya wujudnya kedekatan sebagai strategi aja, tapi bukan berpolitik dengan praktis atau dengan tanda kutip partai ya. Tapi bisa dengan mungkin kepala dinas atau yang lainnya seperti itu wujudnya. Politik itu mengerucut ke arah kayak pemilu, banyak kekuasaan. Dari situ ya agak sesuai. Kita lanjut ke model keempat, model agama dan budaya. Bapak Ibu dan mungkin siswa, mungkin dari siswa nanti juga boleh usul nanti apa sih yang bisa berbudaya atau di kalangan anak-anak siswa itu bagaimana, mungkin yang dari guru tidak tahu. Kalau di sini ditambahkan ya budaya di ini di Kabupaten Sukoharjo ya, bukan di lingkup kita yang lebih kecil sebelumnya. Itu ada contoh karawitan, kemudian sebagai sebagai kota jamu di Sukoharjo, kemudian ada TPI atau apa namanya TPA, Taman Pendidikan Al-Quran itu, ada sanggar tari budaya, kemudian ada budaya sopan santun ya, tentunya di setiap sekolahan tetap dijunjung tinggi. Kemudian itu yang keenam, sebagian besar murid pemeluk agama Islam. Ini secara umum yang kemarin kita tarik di Kabupaten Sukoharjo. Mungkin kalau di sekolah kita sendiri, monggo bisa kita munculkan mungkin apa untuk model agama dan budayanya. Kita menambah yang modal budaya itu sangat banyak banget. Nah, yang riskan di SMK, SMA, remaja itu kan kita riskan di budaya kita kan silat. Nah, kita harus juga memperhatikan itu, soalnya kalau kita misal tidak ngeling ke situ, tidak tahu budaya mereka atau kita tidak menyinkronkan dengan tradisi mereka, kita juga akan kesian terus. Maka dari itu untuk kebersamaan supaya jalan semua program, kita harus tahu juga karakter dari perguruan-perguruan itu yang sekarang marak, tawuran-tawuran, gap-gap antara anak-anak perguruan itu harus kita rangkul, kita ajak bicara supaya berjalan beriringnya. Dan mungkin mereka ingin membuat anak buah mereka atau siswa mereka jadi jelek, mungkin itu hanya kurang koordinasi aja. Itu yang baru marah-marah. Karena mungkin menambahkan itu.
Jadi kemarin itu juga sempat dibahas ini tidak hanya di sekolah kita tapi hampir di semua, termasuk sekolah yang dulunya favorit seperti SMA 1 Sidoarjo itu sekarang juga perguruan silat banyak sekali. Mungkin itu nanti bisa mungkin masuk dan bisa mungkin pemanfaatan atau dari sekolahan bagaimana nanti dalam menyikapinya, karena memang di sekolahan atau di siswa kita itu banyak pas acara apa ada musik atau dangdutannya itu mesti keluar semua. Kayak gitu. Terima kasih Pak Heri. Yang lain mungkin? Itu kebetulan dari grup yang kita punyai di sekolah menjadi salah satu aset juga Maesa Teki. Oh iya. Jadi selama semenjak 2019 didirikan, sebelum pandemi itu kan konsen mengangkat budaya. Jadi kalau bisa dilihat di YouTube-nya Maesa Teki itu kan mengangkat budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Bahkan terakhir kita ikut di literasi nasional itu kan cerita dari Gunung Spikul. Jadi dari Maesa Teki itu yang milik kita itu menjadi salah satu modal kuat untuk menyuarakan baik secara audio maupun visual, karena kan kita ada tari, musik, sama film. Itu kekayaan alam, keindahan alam itu sudah kita angkat dan kita suarakan, dan pernah juga mendapatkan apresiasi juara nasional itu. Jadi menurut saya itu menjadi suatu aset kekuatan yang mungkin perlu diperkuat ataupun dipertahankan. Sayang nanti kalau ini misalkan terus mandek, corong budaya kita itu juga akan mandek. Gitu. Terima kasih. Sebagai ketua ya Pak, Koordinator dari Maesa Teki ini mungkin nanti saya masukkan ke modal aset di kebudayaan yang bagus. Monggo yang lain ada yang ingin disampaikan mungkin dari peserta didik siswa Sampun kelola aja kelamaan kelima sekarang fisik ya. Fisik kalau dicontohkan ini di Sidoarjo, kalau di dalam sekolahan kita tentunya ini sudah banyak ya, ada kelas, ruang guru, ruang lab, ruang perpustakaan, mungkin termasuk masjid, halaman dan tempat parkir yang sudah memadai untuk fisik, dan kita juga punya aula yang mungkin juga sudah bisa dimanfaatkan untuk event-event tertentu atau untuk pertemuan yang lebih besar cakupannya. Nah yang lain mungkin bisa ditambahkan kalau ini umum di Kabupaten Sidoarjo, di luar sekolahan yang fisik yang bisa untuk mendukung ini ya proses kegiatan pembelajaran di sekolah itu antara lain lapangan. Biasanya kadang sekolah itu lapangannya kan terbatas. Nah biasanya menggunakan lapangan di luar gitu kan. Nah tadi berkaitan dengan sosial juga. Kemudian selain itu juga penggunaan fasilitas ibadah. Ya, fasilitas ibadah itu masjid, masjid ya, jumatan kalau di sekolah tidak melaksanakan jumatan, atau mungkin gereja ketika harus beribadah di sekolah tidak ada gereja dan sebagainya. Kalau mungkin menambahkan tapi gitu Pak, untuk fisik ya, ini fisiknya fisik bisa tadi ngeling ke sosial juga di lingkungan kita. Kita keterbatasan tempat di sini. Tentang tempat, misal ekstra pun kita keterbatasan tempat. Nah, itu satu-satu jalan kita harus berpikir kreatif, yaitu saat kembali lagi misal ada kegiatan silat, ada kegiatan apa, itu ekstra itu tidak harus di sekolah. Kita yang aja seperti tadi sosial,
perguruan mana, atau misal apa, terus kita hanya mau ada ajang prestasi apa, kita memfasilitasi. Kan semua sarana hampir sama. Di dalam misal perguruan ada bodi, ada yang ada perlombaan kita tarik dari semua perguruan itu tidak apa-apa. Akhirnya nanti kan yang tersaring kita orang-orang, anak-anak yang berkompetisi siap secara fisik maupun mental kita layani. Mungkin termasuk kalau kita futsal di klub kayak gitu ya. Terus lapangan bulu tangkis Iya. itu mungkin belum tersentuh Ya, kita belum menyentuh ke situ. Ini misal ya, kita banyak potensi kok sebenarnya. Kita ambil enak kok, prestasi itu enak kok. Senengnya apa? Tadi saya kembalinya ke silat tadi ya, ke silat. Ada taekwondo, judo, apa. Kita mau aja dengan mereka. Pelatih bela diri, misal sini pembimbingnya satu aja, tapi membimbing semua tidak apa-apa. Hanya ngecek hari apa latihan, keliling anak kita yang ke sana siapa saja. Kita keliling aja, kita keliling, kita datang, terus ada perlombaan, kita ikut ngawal sedikit, sehingga kita juga dihormati sama mereka juga. Gitu. Jadi kita prestasi itu tidak harus tangan kita sendiri. Prestasi kita ambil dari yang potensi di luar kita rekrut, dan nanti anak-anak yang berprestasi otomatis secara bidang olahraga, secara akademik akan tertarik secara otomatis ke sini dengan dorongan dari pembimbing mereka yang eksternal itu.